Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya bacakan dan sedikit komentari adalah terkait dengan penjelasan Menteri Pertanian Pak Amran ya. Saya pilih dari CNN Indonesia, judulnya Amran ajak organisasi pemuda gebuk dugaan mafia beras fortifikasi. Ditayangkan CNN Indonesia pada tanggal 2 Agustus siang ya jam 1. Ada gambar ilustrasi Pak Amran, tapi saya tidak tahu di dalam kesempatan yang berbeda sepertinya. Nah, beritanya begini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa dari berbagai daerah untuk ikut mengawal upaya pemerintah membahas dugaan mafia beras fortifikasi yang disebut merugikan masyarakat. Ajakan itu disampaikan Amran saat berdialog dengan organisasi kepemudaan. Dalam kesempatan itu, ia meminta dukungan generasi muda untuk mengawal proses penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan tata niaga beras fortifikasi. Mau nggak bantu saya gebuk ini, mafia beras fortifikasi? Saya mau gebuk ini 2 sampai 3 minggu ke depan. Mau sepakat kita gebuki? Ini yang harus kita lawan bersama, kata Amran dalam dialog di kediamannya Jakarta Selatan Minggu 2 Agustus. Nah, menurut Amran, persoalan beras fortifikasi tak hanya menyangkut tingginya harga pangan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan program yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan stunting. Ia menjelaskan beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya vitamin dan mineral untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun berdasarkan temuan awal pemerintah, terdapat produk yang diduga dipasarkan dengan harga jauh di atas kewajaran. Fortifikasi itu dibuat untuk masyarakat miskin untuk membantu mencegah stunting melalui penambahan vitamin dan mineral. Tapi kalau masuk ke pasar dengan harga 42.000 per kilogram, bagaimana mungkin masyarakat kecil mampu membelinya? Ini yang sedang kita telusuri, ujarnya. Saya komentari sedikit ya. Sampai sini ya kita bisa mengapresiasi ya tekad dari Menteri Pertanian, dan biasanya beliau nih kalau pidato memang hal-hal seperti ini ada harapan, ada keinginan, ada komentar terhadap hal atau dalam hal ini dia ingin menertibkan soal beras fortifikasi. Dijelaskan di sini beras fortifikasi itu beras yang sudah ditambahi dengan hal-hal lain ya, vitamin dan sebagainya untuk keperluan khusus ya, ini terutama mencegah stunting, ada tambahan vitamin dan tapi harganya menurut Menteri Amran itu terlalu tinggi. Jadi di tengarai beliau ada kecurangan, dan seperti biasa juga setiap kecurangan apa ini kemudian dikaitkan dengan soal mafia. Ini saya komentarnya dulu. Kita harus bedakan ya, yang namanya tindakan curang atau upaya melakukan yang menguntungkan pihaknya, baik itu terutama sekali misalnya penjual atau produsen, itu adalah sesuatu yang tanda petik alamiah. Salah tapi alamiah. Maksudnya ya itu memang harus dicegah, diatasi. Tapi mafia soal lain lagi kan. Jadi apakah kadar intensitas kecurangan itu layak disebut dengan mafia? Karena konotasi mafia itu kan luar biasa. Nah, itu dulu. Jadi kalau dia merupakan kecurangan, pelanggaran hukum dan sebagainya, ya semua instrumen hukum, kelembagaan hukum, dan juga kelembagaan dari regulator dan pengawas seperti Kementerian Pertanian dan lain sebagainya ini, ya dioptimalkan kan. Tapi kalau dia mafia, ya berarti kan kalau menurut kaedahnya mafia itu benar-benar sistematis ya. Tidak mungkin diatasi dengan cara berulang-ulang melakukan orasi gitu. Apa tindakan nyata kalau itu mafia, dan apa cirinya bahwa itu mafia gitu kan. Kalau mafia itu berarti relatif teridentifikasi ya, pola-polanya, kemudian juga
sekalipun mungkin belum bisa menuduh, tetapi kan sudah ada gambaran-gambaran kriteria pelakunya. Kalau curang di pasar saja, kita datang ke pasar yang curang timbangan dari 100 pedagang, ya mungkin ada beberapa pedagang yang curang, tapi kan dia nggak mafia, dia cuma ya pedagang yang curang begitu ya, kurang lebih begitu. Saya baca lagi nih. Amran mengatakan berdasarkan perhitungan sementara Kementerian Pertanian, dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat hingga sekitar 71 triliun. Ini juga kebiasaan Menteri Amran ya. Jika bicara tentang ini itu, lalu beliau menghitung, mungkin tenaganya atau stafnya menghitung, tapi kan jadi bombastis ya. Apakah kita perlu tahu beras fortifikasi ini berapa banyak, kemudian berapa harganya, lalu diduga dia kemahalan berapa. Nah, seperti itu kan, angka 71 triliun ini per tahun atau sudah berlangsung belasan tahun, kan kita tidak tahu nih, atau masih akan ke depan. Karena perhitungan seperti ini juga ya kelihatannya keren ya, tapi kan kita jadi selalu mendengarkan hal-hal yang seperti ini. Dan saya ulangi lagi, apakah kalau itu dilakukan mafia, sehebat apa mafia itu sehingga negara tidak bisa mengidentifikasinya? Kalau kecurangan-kecurangan yang sifatnya individual, itu kan ya diatasi dengan mekanisme yang wajar saja, kalau ketemu diperkarakan, ditindak gitu ya. Kalau mafia kan berarti kalau memang betul itu ada, ya apa langkahnya? Nah gitu ya. Nah ini saya baca lagi nih. Jadi menurut dia apabila beras dengan harga sekitar 10.000 per kilogram dijual sebagai beras fortifikasi seharga 40.000 per kilogram tanpa memenuhi nilai tambah bagaimana mestinya, maka selisih tersebut menjadi kerugian. Nah, jadi cara ngitungnya begitu ya. Gitu. Jadi selisih dari 10.000 ke 42.000 kali berapa volumenya. Nah, pemirsa saya juga sudah pernah cukup mengetahui ya beras fortifikasi itu seperti apa sehingga kuantitasnya sebegitu besar. Misal nih ya. Nah, ini saya baca lagi nih. Kalau beras medium harganya sekitar, ini dari beliau ini. Ini juga beras medium kan sudah tidak 10.000 ya sekarang ya. Saya tidak tahu ini. Ilustrasi ya ilustrasi, tapi kan dia Menteri Pertanian. Beda dengan ilustrasi orang yang tidak di bidangnya ya. Ya ini harga beras medium memang 10.000 HET-nya gitu kan. Dalam kesempatan yang sama, Amran juga kembali meluruskan pernyataannya mengenai angka 2 triliun yang sempat menjadi sorotan publik. Nah ini hal lain ya. Inilah menurut saya sebabnya kenapa sering angka-angka begitu menjadi persoalan dan banyak kuat dugaan yang memberi masukan kepada memberi laporan kepada Presiden bahwa ya Kementerian Pertanian, Menteri Amran, karena Amran ini punya dua posisi ya, Menteri Pertanian dan Kepala Bappenas, dulu dua terpisah. Beda loh ya, Bappenas itu Badan Pangan Nasional, itu bisa dikatakan itu yang memegang kebijakan harga HET atau harga pembelian pemerintah dan sebagainya, itu adalah Bappenas. Begitu juga yang bisa memerintahkan Bulog untuk operasi pasar dan sebagainya, itu Bappenas. Nah kalau Kementerian Pertanian itu sebutlah lebih di hulu ya, meskipun nanti sampai ke produksi beras. Jadi ketika ketika Amran Sulaiman bicara, kita kadang nggak bisa bedakan. Beliau bicara sebagai Menteri Pertanian apa Kepala Bappenas. Pasukannya beda ya, itu dua lembaga setingkat kementerian. Jadi Amran ini menjabat dua organisasi sekelas menteri ya, Kepala Bappenas dan Menteri Pertanian. Beda loh ya, yang Menteri Bappenas gitu, yang itu satu lembaganya. Kalau ini dua benar-benar dua. Jadi jabat selevel eselon 1 dan di bawahnya itu dua lembaga, dua kantor. Nah sehingga ini kita banyak pihak yang merasa pasti yang 2 triliun kemarin itu yang diomongkan oleh Presiden itu yang berasal dari Amran. Nah ini dengan Amran meluruskan berarti kuat dugaan itu seolah-olah seperti diakui kan. Ia menegaskan angka tersebut bukan merujuk pada keuntungan satu perusahaan penggilingan beras, melainkan nilai dugaan kerugian masyarakat akibat praktek yang disebut menyesatkan konsumen. Nah coba, jauh banget ya keuntungan satu perusahaan penggilingan dengan kerugian masyarakat akibat praktek yang sama tadi dengan yang di atas 71 triliun. Apa jaminannya nggak mengulangi kesalahan 2 triliun ini?
Kemarin sudah kami luruskan, 2 triliun itu bukan keuntungan satu perusahaan, itu adalah perampasan hak rakyat. Coba. Menteri Pertanian bicara mafia, bicara kerugian dengan cara mereka-reka, kita tidak dapat rinciannya, kemudian dilaporkan Presiden entah salah tangkap, entah yang ditulis memang salah, mengatakan satu penggilingan rugi 2 triliun, ternyata untung 2 triliun sebulan, satu penggilingan kan. Jadilah meme macam-macam, video pendek macam-macam, ya kasihan kan Pak Prabowo. Tapi kalau dilihat di keterangan Menteri Amran ini, dan berarti dari beliau nih kan masukan, 2 triliun itu kerugian yang diderita masyarakat. Jauh banget ya kerugian yang diduga diderita. Selain dugaan penyimpangan pada beras fortifikasi, Amran menyebut pemerintah juga menemukan indikasi beras premium yang tidak memenuhi standar mutu tetapi dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih. Betul ini ya, kalau ini memang kecurangan, saya ulangi sekali lagi, kecurangan itu bisa saja terjadi di semua lini ya, tapi apakah dia lalu sistematis, intensif dilakukan oleh pihak-pihak yang layak disebut mafia, atau memang hanya ya pelaku-pelaku ya pencuri, kecurangan gitu, itu kan ditindak saja. Nah ini disebut lagi nih, potensi kerugian atas soal merubah kualitas ini 98 triliun. Aduh, saya tidak tahu ya bagaimana. Kalau memang betul begitu, mengapa tidak dijadikan tindakan saja ya, tapi ya, seterusnya lah. Amran menegaskan pemberantasan mafia pangan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata niaga pangan sekaligus melindungi masyarakat dari praktek perdagangan yang merugikan konsumen. Karena itu Kementan bersama Badan Pangan Nasional jadi 2 nih Kementerian Pertanian, tapi kepala Bappenas itu Pak Amran, Menteri Pertanian itu Pak Amran. Nah, lalu ada Satgas Pangan Polri, ada Pemda dan seterusnya. Oke lah. Dan sebagai penutup di atas tadi kan beliau mengajak para organisasi pemuda yang di rumah dia kelihatannya itu adalah kunjungan atau diundang untuk gebuk bareng-bareng. Ya, ini gebuk ini kan kata-kata yang juga dipilih ya bisa rawan ya. Maksudnya apa mau terjadi konflik horizontal? Jangan lupa loh, yang kalau dia itu organisasi pemuda masyarakat kan bukan di bidang dia itu. Tentu dia juga berdasarkan yang kasat mata saja. Belum tentu mereka sempat melakukan riset. Ketika dia mencurigai ada kecurangan dan itu memang betul kecurangan, dia main gebuk saja dan menuduh itu mafia. Padahal dia kecurangan lokal, kecurangan kasus. Nah, kalau kemudian kasus atau orang itu biasanya juga sebutlah levelnya level pelaku yang mungkin perusahaan kecil ya punya pegawai belasan, bisa begitu kan? Maka dia salah ya ditindak, tetapi ketika pemuda ini diarahkan untuk bisa menimbulkan konflik horizontal. Memang kalau dilihat tadi maksudnya agar mereka melaporkan, tapi kan tidak begitu juga. Ngapain juga organisasi kepemudaan diajak melaksanakan tugasnya Bappenas ini kan, dan tugas Satgas saya sudah banyak ini. Jadi saya kanal ini termasuk berulang kali ya membacakan berita kebijakan-kebijakan, terutama sekali pidato-pidato Pak Amran yang menurut kami sebagiannya cukup bisa menimbulkan tafsiran yang macam-macam dan jauh dari konteks yang ingin diselesaikan oleh Menteri Pertanian sendiri atau Bappenas sendiri. Kita mengakui bahwa yang diinginkan swasembada pangan, stabilitas harga pangan, kecukupan pangan tentu kita dukung ya sebagai rakyat. Tetapi ketika kemana-mana cara menjelaskannya dan kemana-mananya itu bisa mengakibatkan dampak-dampak yang tidak baik, itu kan juga kita harus mengkritisi. Nah, kurang lebih begitu ya, mudah-mudahan cara saya mengomentari ini tidak disalahpahami. Ini karena bagian saya sebagai seorang ekonom dan yang penting saya seorang rakyat Indonesia yang masih makan ya, masih butuh pangan, dan kita semua berharap pemerintah melakukan kebijakan yang benar, yang efektif, yang baik, dan tidak menimbulkan tambahan masalah-masalah yang justru lebih berat.